ini kembali kami boleh hadir bersama-sama. Kami berkumpul untuk memuji dan menyembah. Ya Allah, kami mohon kekuatan, kemampuan, mohon hikmat akal budi, kami dapat memuji dan menyembah dengan baik. Biarlah Kau memimpin kami dari awalnya sampai akhirnya. Roh Kudus, pakai kami semua dengan kekuatan dan kekudusan. Bimbing kami semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Ya, ada musik sebagai musik, menyanyi sebagai leader, singer, semua sidang jemaat yang hadir, para asal, semuanya para pendoa sapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bimbing kami semua dan kami buka ibadah di Tuhan. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Mari masuk ke Tuhan pada pagi hari ini seperti itu mengucap firman Tuhan dipesankan dengan mendengar kepada firman dan firman-Mu menjadi kekuatan dalam Tuhan kami di dalam Tuhan Tuhan yang siap firman sebagai kita berkata. Amin. Amin. Salam. Halo. Pada kita akan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita buka pada kitab Roma pasal ke-6. Roma pasal 6 ayat ke-5 sampai ke-8. Dan ayat 8 sampai ayat 8. Sudah baca dengan amin. Kita baca sama 1, 2, 3. Sebab jika kita telah disatu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan bersatu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa bersama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh kita menjadi hilang kuasanya, agar jangan kita membanggakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dari Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Amin. Jadi bukan pada bagian ini dosanya dijelaskan mati dan bangkit dengan Kristus. Jadi kita sebagai orang yang sudah di dalam Kristus, bahwasanya hidup kita bukan lagi hidup kita yang lama atau hidup kita sendiri, tetapi kita sudah bersama-sama dengan Kristus yang diam di dalam setiap kehidupan kita. Karena itu di sini dijelaskan bahwasanya sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Nah ini kalau dipikir secara logika, maka kita akan sanggup kita memahami tentang cara kerja daripada kasih karunia daripada Allah sebut. Karena memang di sini tidak ada kaitannya dengan kematian dan kebangkitan. Bahwasanya memang kalau sudah mati di dalam dunia ini tidak akan mendapatkan tempat lagi. Jadi tidak ada kehidupan lagi di dunia ini ketika orang sudah meninggalkan tubuh yang fana ini. Tapi di sini dijelaskan bahwasanya ketika orang sudah di dalam Kristus, baik itu dia dulunya seperti apapun atau dia melakukan dosa yang sebagaimanapun, di sini ketika orang sudah mengenal Kristus sebagai Tuhan di dalam hidupnya, maka dia akan menerima kebangkitan juga bersama-sama dengan Kristus, bersama-sama dengan orang-orang yang percaya lainnya. Nah ini merupakan suatu hal yang tidak dapat kita pahami secara logika manusia. Apa di sini dijelaskan bahwasanya bagi manusia itu adalah suatu hal yang mustahil. Karena sini dijelaskan berbicara tentang kematiannya dan juga berbicara tentang kebangkitannya. Padahal Yesus sudah mati dan bangkit juga sudah jauh sebelumnya, dan dia sudah lama sekali tidak ada di dalam dunia ini. Ini secara logika daripada manusia. Tapi di sini cara kerja daripada kuasa atau kebangkitannya itu bahkan menyelamatkan orang-orang yang sebelum Kristus datang ke dalam dunia ini. Dia sanggup menyelamatkan orang-orang yang dulu berada di dalam hukum Taurat. Dia sanggup menyelamatkan jiwa-jiwa yang dulu berada di bawah kuasa hukum Taurat. Nah itu adalah mujizat yang Yesus lakukan. Pertama kali dia harus menyelamatkan setiap kehidupan setiap manusia yang pastinya yang terpilih dan yang terpanggil tadi. Oleh karena itu di sini dijelaskan bahwasanya kita juga harus jadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi setelah kita mati, ketika kita mengimani ini, maka kita percaya bahwasanya kita juga akan menerima kebangkitan ini. Karena banyak orang yang di luar Kristus mereka tidak mempercayai demikian. Walaupun ada yang beranggapan dia akan hidup nanti dengan tubuh yang lain atau dengan harus melewati berbagai macam rintangan dulu baru untuk mendapatkan surga lagi. Tetapi di sini di dalam Kristus kita mengimani dan meyakini bahwasanya ketika kita mati nanti bukan hanya sekedar mati untuk selama-lamanya atau menerima mereka, tetapi di sini adalah juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi inilah yang akan menjadi bagian orang-orang yang percaya di dalam Kristus, bagi orang-orang yang meyakininya dan hidup di dalam Dia, atau yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dalam dunia. Karena dikatakan kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Jadi inilah yang dikerjakan oleh Kristus, yang
menjawab setiap logika manusia bahwasanya dengan cara dia harus disalibkan tadi untuk menyelamatkan setiap manusia yang berdosa, setiap manusia yang berada di bawah hukum Taurat atau di bawah dari naungan dosa tadi. Dengan cara apa? Dengan cara Kristus harus turun untuk turun disalibkan juga. Jadi dia bukan hanya mengadakan mujizat, dia bukan hanya mengadakan kesembuhan atau mengadakan doa dan lain sebagainya selama dia di dunia ini, tetapi inilah yang terakhir filmnya bagi orang-orang yang percaya bahwasanya dia harus disalibkan. Untuk apa? Untuk supaya kita diselamatkan. Jadi setiap dosa-dosa yang masih bertahan atau dosa-dosa yang masih terus terjadi di dalam tubuh jasmani ini memang tidak dapat dihilangkan, tidak dapat ditebus dengan yang ada di dalam dunia ini. Karena itu semua akan kembali lagi, orang akan melakukan dosa lagi dan akan dosa kembali. Tetapi cukup di sini dikatakan hanya Kristuslah yang sanggup untuk menghilangkan kuasanya, kuasa daripada dosa tersebut. Hanya Yesus yang sanggup untuk menghilangkan dosa tersebut. Jadi dengan cara dia harus mati di kayu salib supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menggambarkan diri lagi kepada dosa. Karena inilah kekuatan atau mujizat yang Yesus lakukan bagi kita. Jadi tidak dapat dilakukan oleh manusia manapun, tidak dapat dikerjakan oleh siapapun di dunia ini. Bahkan yang memiliki pangkat dan memiliki kehebatan seperti apapun tidak dapat melakukan yang seperti Yesus lakukan ini. Oleh karena itu kita harus percaya bahwasanya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kita yang dikatakan yang telah menghapuskan setiap dosa-dosa dan telah menghilangkan kuasa daripada dosa tersebut di dalam setiap jiwa manusia. Karena dikatakan sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ini adalah perkataan tentang kepercayaan kita atau keyakinan kita kepada Kristus. Karena kita meyakini Yesus telah mati, otomatis kita juga berada di dalam kematiannya, kita juga berada di dalam kebangkitannya. Itulah yang menjadi keyakinan kita bahwasanya setiap kita yang telah mati itu adalah orang yang percaya Yesus telah mati di kayu salib, itu adalah orang yang telah mati. Oleh karena itu dikatakan ia telah bebas dari dosa. Jadi dosa tidak menguasai lagi maksudnya di dalam setiap kehidupan manusia tersebut. Dosa tidak menjadi halangan lagi untuk orang tersebut dapat datang kepada Tuhan, datang kepada Allah. Karena kuasa daripada Kristus jauh lebih besar daripada dosa, atau yang Yesus lakukan jauh lebih tidak dapat dibanding oleh dosa maupun hukum Taurat yang berlaku pada waktu itu. Oleh karena itu Yesus sendiri berkata dia lebih tinggi daripada anak-anak yang lebih tinggi daripada hukum Taurat yang diturunkan pada waktu itu. Karena dia sendiri adalah firman itu sendiri, karena dia sendiri adalah kebenaran tersebut di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dikatakan yang ke-8, jadi jika kita telah mati dalam Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Jadi inilah yang menjadi jawaban bagi kita. Kita percaya bahwasanya Kristus adalah yang melakukan semuanya ini. Jadi jika kita tidak percaya, maka dia bukan pengikut Kristus pastinya. Karena hanya orang-orang yang di dalam Kristus lah yang dapat percaya bahwasanya ini adalah perbuatan yang telah Kristus lakukan. Jadi sebelum kita lahir di dalam dunia ini pun akhirnya kita juga menjadi bagian daripada Kristus. Sebelum kita lahir daripada di dunia ini, kita juga menjadi miliknya. Karena apa? Karena yang terpilih dan terpilih bukan usaha daripada manusia tersebut, tetapi orang-orang yang terpilih dan terpilih memang sejak dia dari kandungan itu sudah dipilih, sudah dipanggil, sudah ditetapkan supaya dia percaya, supaya dia meyakini Yesus sebagai Juru Selamat dalam hidupnya. Karena itu dikatakan bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tadi sudah percaya tentang kematiannya, dan yang terakhir kita juga percaya bahwasanya tentang kebangkitan itu pasti nyata dan itu pasti terjadi bagi orang-orang yang di dalam Kristus. Amin. Jadi kita berdoa kepada mahasiswa Tuhan pada bagian ini dengan firman-Mu yang senantiasa menjadi kehidupan dan firman-Mu yang senantiasa menguatkan dan bukan dalam hidup kami di dalam Tuhan. Kami berdoa haleluya. Amin.
setiap kami Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap bangsa negara kami, bangsa Indonesia. Kau berikan keamanan, berikan kemakmuran bagi seluruh kehidupan bangsa negara kami. Kasih menyertai segala kehidupan pemerintahan negara kami Tuhan. Berkati Tuhan segala pemerintahan kami Tuhan. Juga berdoa bagi setiap orang-orang yang sakit saat ini, mereka sedang mengalami sakit penyakit apapun hidupnya, sembuhkan mereka, kau pulihkan mereka. Pada segala sakit penyakit mereka disembuhkan Tuhan. Juga kami berdoa bagi keluarga kami Tuhan ini, kau berkati pekerjaan kami, sekolah kami, seluruh aktivitas dan kegiatan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya Tuhan berhasil dalam tangan-Mu. Saatnya kami akan kembali di aktivitas Tuhan. Kau berkati Tuhan aktivitas kami Tuhan. Ya Tuhan, amin. Kami siapa ini? Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, pengumuman untuk depan. Bagaimana dibawakan oleh saudara Abednego dan Musbidara Andam. Bagaimana dibawakan oleh saudara Bapak Gideon dan saudara Bapak Gideon dan Musbidara membawakan oleh saudara Ibu Lydia. Dan jadwal ibadah yang di sini menahan ibadah umum pada jam 8 pagi dan minggu bersekolah minggu di jam 8 pagi, ibadah keluarga di hari Rabu, ibadah Jumat di jam 8 malam, ibadah pemuda remaja di hari Sabtu, dan terakhir latihan musik di hari Sabtu. Mungkin ada pengumuman tambahan yang disampaikan. Oke, nah, kita akan mengakhiri ibadah pada minggu pagi hari ini. Dari dalam kita sendiri kami memuji bersama. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya Bapa. Kami telah menyelesaikan ibadah kami. Kami telah menunaikan pujian, penyembahan dan persembahan kami. Ya Allah, semua menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau akan terus memberkati kami semua dalam pelayanan ini. Ya Allah, kami yang akan pulang kembali ke rumah Tuhan, Engkau pimpin kami semua, hantarkan sampai di tempat masing-masing dengan selamat, dengan penuh kasih karunia dan berkat-berkat limpah. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan menyambut berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Terima dalam nama Yesus Kristus, diberkati saudara yang percaya. Amin.